Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Boruto episode 281 berjudul Kebenaran Yatsume, siaran 25 Desember 2022. Mendekati klimaks bagaimana sebelumnya Boruto ditusuk oleh Kiseru. Kiseru yang merupakan anggota elit tim investigasi gabungan 5 negara, juga menyamar sebagai Outer Kara. Tentu membuat Kiseru tidak bisa dianggap sebelah mata. Saat Boruto pingsan, Kiseru memberikan teknik atau jutsu khusus kepada Boruto. Hal ini membuat Boruto kembali sadar. Kemungkinan Kiseru menggunakan seluruh cakranya hingga Kiseru sampai pingsan juga. Jelasnya Kiseru mungkin memberikan teknik khusus untuk menyadarkan Boruto dari genjutsu itu. Atau tidak, Kiseru menggunakan jutsu medis tingkat tinggi yang dikatakan tim elit Anbu Konoha sebelumnya. Kiseru mempercayakan semuanya kepada Boruto, dan benar saja dari semua subjek tes, hanya Boruto yang sadar dan keluar dari peti khusus. Ini artinya jika hanya Boruto yang sadar, Kiseru memang menggunakan teknik khusus. Tidak semua yang terluka sampai mati dalam genjutsu akan sadar. Buktinya terlihat Bata yang belum tersadar dari peti tempat subjek tes. Jika kita lihat latar di episode 281 pada spoiler, itu terlihat mirip dengan markas organisasi Kara. Tepatnya saat Jigen melawan Kashin Koji dulu. Kemungkinan besar terbukti ini adalah ulah sisa-sisa dari organisasi Kara. Diperlihatkan di episode depan, Boruto berhasil menyadarkan teman-teman subjek tes, namun paling mencengangkan bagaimana penampakan sosok Yatsume. Yatsume bagaikan seorang monster, lebih tepatnya seperti cyborg, layaknya Delta. Jika mengacu pada gambar desain karakter Yatsume yang beredar, Yatsume digambarkan adalah inner Kara ke-8. Jika memang seperti itu, masuk akal bagaimana ternyata lokasi mereka di episode depan adalah di markas Kara. Artinya Boruto dan lainnya berada pada dimensi yang berbeda. Tapi meskipun demikian, kita akan menunggu konfirmasi dari Organic Dinosaur atau Abdul S17. Bisa saja mungkin desain karakter itu adalah palsu. Itu mungkin saja terjadi. Seperti dugaan kita semuanya bahwa Yatsume adalah dalangnya. Jadi kemungkinan Yatsume sendirilah adalah Ouga. Kakek tua Ouga itu kemungkinan hanyalah visual ilusi saja. Yatsume sendiri yang mengendalikan alur permainan eksperimen yang mengerikan itu. Tanpa teknik khusus yang dilakukan Kiseru, tentu saja Boruto juga akan terjebak selamanya pada eksperimen tersebut. Yatsume terhubung dengan Kara, dan nantinya akan dijelaskan apakah Ouga kakek tua juga manusia, atau justru dia benar hanyalah visual buatan saja. Jelasnya kita tunggu kebenaran apakah Yatsume benar-benar inner ke-8, atau hal yang lain. Mengingat akun Twitter Organic Dinosaur dan Abdul S17 belum mengkonfirmasi hal itu. Jadi kalian saksikan kebenarannya di episode 281 minggu ini ya. Sebelumnya menarik sekali membahas anime Boruto episode 280 berjudul Jalan Keluar. Sesuai judulnya, dimana di episode ini membuat para subjek tes bersemangat untuk keluar dari eksperimen kejam Ouga. Bagaimana diawali Boruto yang mencurigai Kiseru sebagai pembunuh Bata dan Fugo. Namun Kiseru tidak mengaku karena benar, dia bukanlah pembunuh mereka. Kiseru hanya dijebak agar para subjek tes saling memusuhi. Sedangkan Rokuro yang mendengar kemungkinan bahwa Kiseru adalah bawahan Ouga, dia punya ide untuk menanyakan jalan keluar kepada Kiseru. Karena jika dia anak buah Ouga, pasti dia tahu jalan keluarnya menurutnya. Paling mengharukan bagaimana Namua yang dulunya sangat jahat sekali, dia benar-benar bertobat di sini. Dia berkorban untuk memberikan kesempatan para subjek tes mencari jawaban. Kiseru rupanya mendapat kembali alat komunikasinya, namun dia tidak bisa menghubungi rekannya. Kiseru mengaku dia merebutnya dari Bata. Ini membuat Boruto semakin yakin bahwa Kiseru lah pembunuh Bata dan Fugo. Padahal menurut admin Kiseru hanya merebut alat komunikasinya saja dan tidak membunuh Bata dan Fugo. Merasa terpojok karena dikepung para subjek tes, Kiseru mengeluarkan jutsu Katon Enshin Bakuha untuk melubangi tanah dan masuk ke ruang bawah tanah. Meskipun Kiseru bukanlah pembunuh Fugo dan Bata, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah difitnah. Di saat terpojok inilah Kiseru berusaha membunuh para subjek tes di sana. Kiseru berusaha memisahkan satu persatu subjek tes.
dan akan membunuh mereka. Di sini tampak keseriusan Kiseru untuk membunuh mereka. Di tempat lain, Sarada dan tim menemukan shinobi misterius dan mengikutinya. Rupanya mereka adalah para Jonin Konoha yang termasuk ke dalam tim investigasi gabungan 5 negara. Mereka ditugaskan menyelidiki kasus mengenai hilang massal di berbagai tempat, di 5 negara dan lainnya juga. Paling mengejutkan bagaimana Kiseru juga adalah anggota investigasi gabungan 5 negara itu. Meskipun Kiseru adalah outer Kara, tapi dia juga sebagai mata-mata untuk menyelidiki Kara dari dalam. Tim elit itu mencurigai bahwa kasus hilang massal itu juga diatur oleh sisa anggota Kara. Uniknya bagaimana ada informasi Jonin yang menjadi korban adalah jangan percaya siapapun. Sarada dan tim lega karena mengira Boruto mempunyai rekan untuk bisa menangani situasi tersebut. Namun tim elit menjelaskan bahwa syarat misi Kiseru adalah untuk tidak boleh membongkar jati diri. Kiseru akan dicurigai oleh semua orang dan ini membuat Kiseru akan terpojok. Perkataan ini sesuai dengan apa yang terjadi. Di tempat eksperimen, Kiseru mengingat petunjuk untuk tidak percaya siapapun. Dia berpikir keras dan perkataan Boruto membuat Kiseru sadar bahwa mereka semua dalam pengaruh genjutsu. Boruto akhirnya tahu identitas Kiseru dan terkejutnya Kiseru tetap menyerang Boruto. Di balik itu, seperti kata tim elit, Kiseru mempunyai teknik penyembuhan tingkat tinggi. Setelah Kiseru menusuk Boruto, Kiseru memberikan jutsu misterius. Kemungkinan itu adalah jutsu medis atau teknik untuk menyadarkan Boruto dari genjutsu. Itulah sekian pembahasan dari kami, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.